Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan draft paper yang nanti akan Anda kerjakan sebagai tugas individual ya. Jadi untuk tahap awal ini baru draftnya saja. Ini hanya contoh saja atas apa yang pernah saya kerjakan dan Anda bisa menggunakan cara lain atau strategi lain untuk mengembangkan draft yang akan Anda buat nantinya ya. Jadi karena kemarin Anda sudah membahas beberapa tema yang ada di sosiologi organisasi, nanti silakan Anda menentukan judul atau tema paper yang akan Anda buat. Ya, misalnya di sini saya memiliki tema tentang kebijakan pendidikan berbasis budaya untuk remaja di aras lokal. Nah, draft paper ini akan nantinya ya rencananya dulu ketika membuat draft akan saya tindak lanjuti dengan riset menggunakan data sekunder. Artinya saya menggunakan dokumen-dokumen kebijakan di bidang pendidikan untuk melihat bagaimana pendidikan berbasis budaya itu diterapkan di sekolah, terutama di SMA. Jadi idenya itu yang ingin ditampilkan di draft paper ini. Nah, di sini saya akan membagi paper yang akan saya tulis nantinya itu ke dalam beberapa bagian ya. Misalnya bagian yang pertama, saya akan bicara tentang tinjauan remaja. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep remaja itu dari perspektif psikologis ya, dari perspektif sosiologis dan dari perspektif pendidikan. Selanjutnya pada tinjauan yang lain saya mengambil tentang pendidikan untuk remaja. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bahwa pendidikan untuk remaja itu berlangsung di eh, pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di masyarakat, dan pendidikan non formal di keluarga. Nah, inilah nanti yang akan saya deskripsikan lebih lanjut di artikelnya. Jadi intinya kita membuat apa-apa saja sih yang akan ditulis gitu ya. Berikutnya, pada bagian kedua, saya melakukan tinjauan tentang modal sosial dan modal kultural. Mengapa ini penting dimasukkan ke dalam artikel karena pada pendidikan berbasis budaya itu kita juga perlu mengeksplor lebih lanjut mengenai beberapa konsep yang kuat untuk menjelaskan budaya itu tadi ya, yaitu di sini saya memilih misalnya modal sosial dan modal kultural. Inilah nanti yang akan saya jelaskan juga di paper. Nah, pada bagian ketiga, saya mulai beranjak ke bagian teknis ya. Kalau tadi lebih pada konseptual teoretiknya, maka di bagian ini saya lebih ke aspek teknis. Untuk saya bisa menjelaskan itu dengan baik, dengan lebih kontekstual, maka saya menggunakan beberapa instrumen pendukung. Nah, nanti untuk Anda, kemarin saya sudah menginformasikan saat web meeting, Anda bisa menggunakan dokumen-dokumen yang ada di organisasi itu. Baik itu dokumen yang sifatnya cetak atau online ya. Karena kita sekarang sulit ke organisasi, maka saran saya gunakanlah dokumen-dokumen online yang itu disediakan oleh organisasi melalui websitenya. Di sini, di apa yang menjadi draft saya pun juga demikian, saya mencari beberapa peraturan daerah terkait pendidikan berbasis budaya. Di sini saya menemukan tiga dokumen yang menjadi instrumen bagi saya untuk melakukan analisis lanjutan gitu ya. Jadi kita melakukan analisisnya itu tidak dari data atau sumber primer tapi data-data sekunder atau melalui dokumen-dokumen ini tadi ya. Berikutnya, nah di sini nantinya saya akan melakukan analisis konten ya menggunakan software. Kemarin saya sudah informasikan misalnya pakai Atlas TA atau pakai NVivo untuk membantu melakukan analisis konten ini tadi. Nah, yang dianalisis konten adalah dokumen-dokumen yang tadi, yang tiga itu ya.
Ini coba, oh sorry, ini nggak link ya. Dokumennya ada di desktop. Ini kebetulan saya pakai laptop. Nah, jadi yang dianalisis adalah dokumen-dokumen tadi ya, dokumen tentang pendidikan berbasis budaya, dokumen tentang Perda Bantul di bidang pendidikan, dan dokumen tentang Sustainable Development Goals miliknya BPS tahun 2016. Selanjutnya, supaya kajian saya itu menjadi lebih relevan dengan isu global yaitu SDGs ya, Sustainable Development Goals, saya menggunakan yang namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang itu ada 3 dimensi, kesehatan, pengetahuan, dan pengeluaran. Nah, pengetahuan ini diukur melalui tingkat pendidikan. Jadi nanti Anda silahkan Anda ambil konteksnya dalam konteks lokal, nasional, atau global gitu ya. Nah, di sini saya mendapatkan data misalnya tentang EYS, Expected Years of Schooling, dan MYS, Mean Years of Schooling, ya itu dari website yang ada di Kabupaten Bantul. Ya, misalnya nilai IPM-nya Bantul tahun 2015 itu 14,72 tahun atau 15 tahun kurang ya. Dan untuk MYS-nya ada di 9 tahunan gitu ya. Nah, ini hanya untuk membantu saya menjelaskan nanti draft saya itu ditujukan untuk menjelaskan aspek teoritis sajakah atau ada dimensi praktisnya. Nah, saya memilih yang kedua. Jadi artikel atau paper yang akan saya buat itu tidak hanya membahas dimensi teoritik konseptual saja, tapi juga yang praktisnya ya. Nah, ini beberapa dokumen pendukung nanti yang rencananya akan saya masukkan di draft ya. Jadi di sini di draft ini saya baru mengumpulkan kira-kira apa-apa saja yang akan saya tulis nantinya gitu ya. Nah, berikutnya saya ke naskah asli ya, naskah yang sudah ditulis. Kalau tadi kan baru draftnya ya. Nah, yang ini sekarang saya akan menginformasikan papernya atau artikelnya. Jadi dari draft tadi, target Anda yang direncanakan untuk tugas akhir semester adalah membuat paper seperti ini. Ya. Jadi ada 2 hal yang besok yang individual Anda membuat draft dalam bentuk PowerPoint boleh, dan nanti pengembangan lebih lanjutnya dijadikan sebagai tugas akhir mata kuliah. Nah, pada saat Anda presentasi draft, saya akan memberikan masukan-masukan yang kira-kira relevan dengan tema Anda. Misalnya Anda ambil tema A, oh Anda bisa pakai data ini gitu. Jadi lebih pada diskusi. Tujuannya untuk membantu Anda nanti mengembangkan paper atau draft menjadi lebih baik gitu ya. Nah, misalnya di sini yang sudah tampak di layar Anda, pendidikan berbasis budaya untuk pemuda. Saya menulis tentang perencanaan pendidikan jenjang sekolah menengah di Indonesia. Nah, saya menulis ini tidak berbasis riset lapangan, tapi berbasis pada analisis-analisis dokumen tadi, ya, sehingga jadi sebuah artikel seperti ini. Nah, kita lihat dulu secara umum sekilas sistematikanya, ya. Jadi mulai dari pendahuluan. Kemudian, nah ini data-data yang tadi saya tampilkan di draft ya. Jadi data-data yang kita tampilkan di draft itu nanti akan kita pakai untuk menyusun artikelnya. Ini juga ya, jadi ada data-data. Kemudian ada pendidikan untuk kaum muda. Ini saya kembangkan tadi ya dari beberapa referensi yang sudah dibaca ya. BPS ini tadi ya sudah ada di draft. Kemudian, nah pembahasannya itu saya mulai dari ini, isu dan permasalahan relevansi pendidikan menengah. Nah, kalau Anda nanti, Anda bisa ambil satu isu yang kira-kira menarik di organisasi itu apa. Jadikan itu pembahasan. Jadi secara umum sistematikanya ada pendahuluan tadi ya, kemudian ada literatur review, dan ada pembahasan. Serta nanti terakhir di bagian penutup. Itu ya, ini misalnya saya juga menjelaskan tentang desentralisasi perencanaan pendidikan. Itu gitu aja.
Ya, jadi saya ingin tahu apa-apa yang ingin kamu tulis, itu munculnya di draft. Nah, ini beberapa peraturan tadi ya, yang dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis. Ini hasil analisisnya pertama, kedua, jadi yang dianalisis itu dokumen-dokumen tadi ya. Ini kita lihat dulu sistematika laporan, bukan laporan, sistematika artikelnya. Ya. Ini juga saya dapatkan dari analisis dokumen. Ada nilai luhur budaya sebagai tujuan pendidikan, sebagai isi pendidikan, dan sebagai pendekatan dalam pendidikan. Nah, ini pun juga sama ya. Saya dapatkan ini dari dokumen-dokumen tadi. Itu. Di bagian ketiga, ini adalah tawaran ide yang ingin saya munculkan di draft ini. Jadi Anda juga besok bisa memunculkan apa yang bisa Anda tawarkan, sehingga paper atau artikel Anda itu tidak hanya berisi kumpulan kutipan-kutipan, tapi juga berisi apa yang bisa Anda rekomendasikan. Itu adalah paper yang baik. Jadi paper yang baik itu dia melakukan review, critical review terhadap apa yang sudah ada, kemudian mencoba memberikan tawaran lain atas isu yang diangkat. Nah, di sini saya coba menawarkan itu ya. Jadi ada contoh kegiatan yang dapat dikembangkan pada sekolah menengah atas kaitannya dengan pendidikan berbasis budaya. Ini tawaran saya di artikel ini. Itu. Dan di bagian akhir ada penutup serta daftar pustaka. Ini standar umum yang biasa digunakan. Jadi itu kira-kira ya Mas dan Mbak target kita. Jadi full paper ini menjadi tugas akhir di mata kuliah Sosiologi Organisasi. Selanjutnya untuk yang harus Anda persiapkan tadi adalah draftnya dulu ya. Kedua dokumen ini nanti akan saya upload di Google Classroom untuk membantu Anda memahami lebih lanjut. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Jika ada nanti yang ingin ditanyakan, Anda bisa menggunakan forum yang ada di GC atau Anda bisa kontak saya via WA ya gitu. Terima kasih, selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.